Bersambung pada acara kelima, sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Dewan Pimpinan Wilayah Penyiar Sholawat Wahidiyah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Turmudi, Ketua Koordinator Dewan Pimpinan Wilayah Penyiar Sholawat Wahidiyah DKI Jakarta. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalamu alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta du khulqin azim fashwa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Bihadratil mukarramin wal mukarramat, kepada segenap para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tamu undangan, wabil khusus kepada beliau Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rosyid Baswedan, juga yang kami hormati Bapak Ketua Umum Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin, juga yang kami hormati segenap jajaran pengurus penyiar sholawat wahidiyah, baik yang duduk di Majelis Tahkim maupun Dewan Pimpinan, baik di wilayah cabang, kecamatan, bahkan sampai imam-imam jamaah yang senantiasa kami muliakan. Wabil khusus kepada segenap panitia penyelenggara dan panitia pelaksana Dewan Pimpinan Wilayah Penyiar Sholawat Wahidiyah DKI Jakarta. Juga yang kami hormati para hadirin, para pemirsa pengamal sholawat wahidiyah yang sedang mengikuti live streaming di tempat masing-masing khususnya, dan seluruh pengamal sholawat wahidiyah maupun simpatisan yang mengikuti acara ini. Guna untuk memanfaatkan waktu yang ada, segenap uraian tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanjungan salawat salam kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga salam ikroman wa ta'ziman wal mahabbah kepangkuan para ahbabillah wal auliya'illah min awalihim ila akhirihim, pribadi kami makmum kepada para beliau, ya khususnya kepada pembagi acara, dengan penuh harapan semoga acara mujahadah nisfu sanah Wahidiyah DKI Jakarta yang ke-50 ini senantiasa membuahkan manfaat maslahah, peningkatan kesadaran dan peningkatan perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat, khususnya kepada beliau Bapak Gubernur DKI Jakarta, juga kepada para pengamal maupun simpatisan khususnya, perlu sedikit kami sampaikan bahwasannya mujahadah nisfu sanah atau doa bersama, mujahadah nisfu sanah atau doa bersama yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah, khususnya Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta ini dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, berkeliling setiap kabupaten bergantian di antara kabupaten kota satu, kabupaten kota yang lain, mulai dari timur, selatan, bahkan sampai ke Kepulauan Seribu. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini
saatnya kita berdoa bersama, bermujahadah, yaitu mujahadah nisfu sanah ini kita laksanakan dalam kondisi dan situasi pandemi atau COVID-19, sehingga kita bersama panitia penyelenggara melaksanakan mujahadah ini dengan mujahadah serempak, didukung dengan seremonial virtual. Mujahadah serempak dengan dukungan seremonial virtual adalah mujahadah yang dilaksanakan serempak bersama-sama di tempat masing-masing, yaitu bagi para pengamal sholat wahidiyah khususnya dalam mujahadah nisfu sanah ini yang bisa mengikuti mujahadah melalui live streaming maupun aplikasi Zoom. Untuk mujahadahnya bisa mengikuti sebagaimana seremonial yang dilaksanakan di sini. Akan tetapi bagi para pengamal yang tidak bisa melaksanakan dan mengikuti live streaming, diharapkan senantiasa melaksanakan mujahadah dengan aurat 717 3 kali rambahan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua Umum atau disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah. Sehingga dengan situasi kondisi yang seperti ini, nanti akan disampaikan sambutan dari Bapak Gubernur DKI Jakarta, juga akan disampaikan sambutan dari Bapak Ketua Umum. Nanti kita seksama dengarkan, seksama kita laksanakan, sehingga situasi kondisi yang seperti ini nanti, COVID atau pandemi ini mampu membuahkan manfaat, mampu membuahkan hikmah, tumbuh hikmah di dalam diri kita, sehingga situasi ke depan kita bisa semakin lebih baik dan semakin lebih baik. Para hadirin yang kami muliakan, kami juga atas nama panitia penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada beliau Bapak Gubernur DKI Jakarta yang mana telah menyampaikan, nanti akan menyampaikan sambutan, juga kepada Bapak Ketua Umum yang nanti juga akan menyampaikan sambutan. Kami ucapkan semuanya, baik dari aparatur pemerintah, dari Dewan Pimpinan Pusat, bahkan dari para pengurus se-DKI Jakarta khususnya, juga ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Ini kami sampaikan, kami ucapkan kepada para pengamal yang melaksanakan dan mengikuti acara mujahadah nisfu sanah ini di rumah masing-masing, berjamaah dengan keluarga. Itu kami apresiasi yang setinggi-tingginya. Tidak hadir ke sini karena di sini diperuntukkan oleh panitia penyelenggara. Sehingga kami atas nama Dewan Pimpinan Wilayah Penyiar Sholawat Wahidiyah mengapresiasi yang setinggi-tingginya sekali lagi kepada para Bapak Ibu pengamal sholat wahidiyah se-DKI Jakarta khususnya, semua pemirsa yang melihat dan mengikuti mujahadah nisfu sanah ini, kami ucapkan sangat terima kasih yang setinggi-tingginya dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sya'adati dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian atas nama Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta, segenap pengurus baik Majelis Tahkim maupun Dewan Pimpinan, kami mewakili daripada para beliau semuanya bahwasanya acara malam ini sekaligus halal bihalal. Kami mewakili para beliau menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya, permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pengamal sholawat wahidiyah, khususnya DKI Jakarta, yang mana kami otomatis sangat kurang sekali di dalam mengemban tugas yang sangat mulia ini. Pasti banyak kekurangan, pasti banyak kekeliruan. Oleh karenanya, dari lubuk hati yang paling dalam, kami wakili para beliau juga pribadi kami, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang terakhir, atas segala kekurangan, kemudian juga kekhilafan dari para panitia, juga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami akhiri, mari bersama kita sowan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghosi hadza zaman radhiyallahu an. Kita berdoa bersama, kita ikuti dengan seksama dimanapun kita berada dalam acara mujahadah nisfu sanah ini. Mari dengan sungguh-sungguh kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga
situasi kondisi yang seperti ini segala diberi kebaikan, kepulihan kembali. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musyri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir ya syirif tahwahdina qarrib wa alib bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musyri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir ya syirif tahwahdina qarrib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musyri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir ya syirif tahwahdina qarrib ali bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Al-Fatihah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghauzi hadas zaman anadruh wal karamah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikuna wa rahmatullahi wa barakatuh. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Kepada beliau, Bapak Anies Rashid Baswedan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyambut baik kegiatan Mujahadah Nifsus Sanah ke-50 dari penyiar sholawat Wahidiyah Provinsi DKI Jakarta melalui doa bersama secara virtual. Insyaallah kegiatan ini menjadi pengalaman yang unik karena doa bersama biasanya dilakukan dalam kumpulan bersama-sama, tapi kali ini dilakukan secara jarak jauh oleh ratusan peserta. Izinkan kami menyampaikan apresiasi atas pesan yang disampaikan di kegiatan ini, bukan sekedar doa untuk memohon keselamatan bagi bangsa untuk melewati masa pandemi, tapi juga tersirat bahwa umat ini menunjukkan suri teladan yang baik dalam rangka mencegah penularan wabah. Dan kita berharap nantinya insya Allah kita akan bisa menjadikan peristiwa ini sebagai peristiwa yang penuh hikmah kepada generasi kita selanjutnya. Semoga kegiatan doa bersama Mujahadah Nifsus Sanah ke-50 ini berlangsung dengan baik, lancar, dan insya Allah diijabah, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga dari Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah yang akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam
alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Kepada para alim, para habaib yang kami muliakan, penjabat TNI, Polri, sipil yang kami muliakan, penyiar sholawat wahidiyah di semua tingkatan yang kami hormati, khususnya penyiar sholawat wahidiyah wilayah DKI yang kami muliakan. Alhamdulillah, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan ma'unahnya, kita bersama pada malam hari ini bisa bermuajahah dalam acara yang mulia, yaitu acara Nisfus Sanah DKI. Semoga acara ini betul-betul membuahkan manfaat, barokah, kemaslahatan yang sebaik-baiknya. Sholawat dan salam yang seindah-indahnya semoga senantiasa kepangkuan junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita melaksanakan Mujahadah Nisfus Sanah DKI. Walaupun bagaimana dan kena apa atau situasi bagaimanapun, kita semua harus pandai-pandai memanfaatkan apapun yang ada, karena kita yakin semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang jelas mempunyai sifat Rahman dan Rahim, dan apa yang dititahkan oleh Allah pastilah banyak hikmahnya yang harus kita ambil, yang harus kita manfaatkan, sehingga apapun yang terjadi kita harus bisa mengambil hikmahnya. Karena kita berkeyakinan apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti semuanya berguna bagi kita. Lebih-lebih apapun yang diciptakan oleh Allah diperuntukkan oleh Allah bagi manusia. Sebagaimana Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqalakum. Allah zat yang menciptakan untuk kamu semua. Ma fil ardi jami'a, apa yang ada di bumi, semuanya ini untuk kamu manfaatkan, untuk kamu pergunakan. Sehingga apapun situasinya dan bagaimanapun keadaannya, kita harus pandai-pandai untuk memanfaatkan, terlebih utamanya untuk meningkatkan keimanan kita, kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa hadirin yang kami muliakan, kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan doa
doa yang istimewa berupa sholawat wahidiyah. Ini menunjukkan kalau kita semua oleh Allah diperintahkan untuk berdoa. Lebih-lebih dalam situasi yang sekarang ini, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi ujian agar kita meningkat. Meningkat dalam segala bidang, khususnya kesadaran kita kepada Allah wa Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus meningkat. Kita diberi doa, berarti kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lengkap. Kita diperintah berusaha, selain berusaha kita diperintah untuk berdoa. Karena besarnya doa yang kita terima dan mulianya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita berupa doa, maka kita harus bisa memanfaatkan dengan doa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Untuk itu, selain kita berusaha secara syar'i, kita barengi dengan kita berdoa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ad-du'a'u yaruddul qadha. Doa itu bisa menolak qadha. Allah yang kurang menguntungkan atau kurang senang bagi kita. Sehingga bisa dikembalikan oleh Allah, dijabut kembali oleh Allah, diganti dengan yang baik, diganti yang berguna bagi kita semua. Itu diantara pentingnya kita berdoa. Karena itu, marilah kita selalu meningkatkan doa-doa kita. Dalam istilah kita adalah mujadah-mujadah kita harus kita tingkatkan. Lebih-lebih dalam situasi yang semacam ini, kita lebih meningkatkan doa-doa kita. Pasti ada kebaikan-kebaikan di balik ini semua. Allah yang Maha Tahu apa yang harus kita lakukan, dan Allah menguji kita ini menunjukkan kalau kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang kami hormati, kalau kita diberi doa, itu menunjukkan kalau doa kita pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim dawuh, marruziqad du'a lam yuhram alaih. Barang siapa oleh Allah diberi doa, otomatis Allah memberi kita doa melalui sesama manusia, dengan perantara sesama manusia sehingga kita menerima suatu doa. Kalau kita menerima suatu doa dan kita menerima itu pun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dengan izin Allah, walaupun kita diberi doa, kita tidak akan menerima dan kita tidak akan mau berdoa. Kalau kita menerima, berarti itu Allah akan mengijabahi apa yang kita minta. Marruziqad du'a lam yuhram alaih. Barang siapa diberi doa oleh Allah, maka oleh Allah tidak akan dihalangi doanya tersebut. Karena itu alhamdulillah kita semua menerima doa yang berupa sholawat wahidiyah, khususnya untuk kesadaran kita kepada Allah wa Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para pemirsa yang kami muliakan, berkaitan dengan doa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dari satu hadis, ad-du'a'u mahjubun anillah. Doa itu terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya tidak akan diijabahi.
hatta yusalla 'alan nabiyyi wa ahli baitihi. Sehingga doa itu ada sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Nah, ini alangkah pentingnya kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, doa yang kita terima bersama yang biasa kita amalkan adalah doa sholawat. Sehingga itu bisa membuka doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diijabahi. Karena itu mari kita untuk meningkatkan doa-doa kita. Situasi yang begini justru kita tingkatkan permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadikan kendor, tapi justru kita manfaatkan untuk meningkatkan keimanan, kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang kami muliakan, sebagaimana kita maklumi bersama, doa kita berupa sholawat. Doa sholawat adalah doa yang sangat mudah untuk diamalkan oleh siapapun. Dan doa sholawat pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan doa kepada kita berupa sholat wahidiyah adalah doa yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Kebutuhan zaman sekarang adalah kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kesadaran kepada Allah, dari titik sadar kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan pasti positif dan pasti menguntungkan. Menguntungkan kepada diri pribadi maupun menguntungkan bagi masyarakat. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita berdoa dalam sholawat yang telah kita baca setiap hari. Allahumma barik fima kholakta wa hadhil baldah. Ya Allah, kita memohonkan barokah kepada negara kita. Sehingga apapun yang terjadi, maka semuanya itu kalau kita melihat dari satu sisi, barokahnya pasti ada. Pasti ada. Karena itu mari kita berkeyakinan apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, semuanya adalah menguntungkan bagi kita semua dan berguna bagi kita semua. Hanya kita melihat dari sisi mana sesuatu yang menerima kita itu harus kita anggap menguntungkan dan baik bagi kita semua. Kita sekarang kalau mengadakan doa-doa sesuai dengan anjuran negara, kita menjaga jarak atau kita berdoa di rumah masing-masing, itu pasti semuanya ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Terutama adalah kita menjaga riak kita. Kalau kita berdoa di rumah sendiri-sendiri, kita bermujadah di rumah sendiri-sendiri, mungkin akan menutup sebagian dari pamer kita atas mujadah kita. Itu diantaranya. Pastilah kita berkeyakinan banyak kemanfaatan dan hikmah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa sholawat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, apa yang kita harapkan? Kita sebagai manusia biasa, kita sebagai manusia bukan orang-orang yang istimewa. Yang kita harapkan utamanya adalah syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa kita mengharapkan syafaat Rasulullah? Otomatis dengan memperbanyak membaca sholawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah dengan fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sebagai pengamal sholawat, semoga termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah
dicintai oleh Rasulullah, sehingga kita mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, dan syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang kami hormati, kita baru saja melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1 bulan penuh. Kita berkeyakinan bahwa ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan dengan kita membayar zakat fitrah, sehingga kekurangan-kekurangan ibadah kita puasa ditutupi oleh zakat fitrah. Karena Rasulullah telah berfirman, Rasulullah telah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa puasa bulan Ramadan dengan dasar iman dan karena Allah, maka dosa-dosa yang lampau, dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa besar membutuhkan kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kecil yang telah lampau dihapus oleh Allah karena kita telah melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Dan dalam puasa bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah-ibadah sholat, khususnya sholat taraweh. Itu pun Rasulullah menegaskan, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Muttafaqun alaih. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa melaksanakan sholat, para ulama mengartikan mangkoma adalah sholat malam, yaitu sholat taraweh. Barang siapa melaksanakan sholat taraweh pada malam hari, pada bulan Ramadan, maka dosa-dosa yang lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, maka kita kembali ke fitri, kita kembali ke suci dari dosa-dosa. Karena itu marilah kesucian ini kita jaga dengan kita bersilaturahim, dengan melalui WA, melalui SMS, atau yang lain-lainnya. Kita mohon dihalalkan apa yang telah kita makan atau yang kita gunakan dari hakul adami, dari barang milik orang lain, mungkin kita sengaja atau tidak sengaja kita menggunakan. Maka kita tahallul, kita saling menghalalkan. Dengan kita saling menghalalkan, maka kita terbebaslah dari hak adami, kewajiban kita, tanggung jawab kita, kedzaliman kita kepada sesama anak Adam. Dengan demikian, maka kita betul-betul dalam keadaan suci, keadaan fitri. Karena itu, dari Dewan Pimpinan Pusat, pasti banyak kesalahan, kekurangan kepada pimpinan wilayah khususnya DKI Jakarta. Pasti banyak kesalahan dan kekurangan. Begitu juga kepada pengurus di kota atau di kabupaten dan kota. Begitu juga pengurus kecamatan dan imam-imam jamaah. Pasti banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, dalam acara yang mulia, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami wakil dari Dewan Pimpinan Pusat khususnya dan penyiar sholawat wahidiyah pusat pada umumnya, kami mohon dimaafkan atas kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan dan mohon dihalalkan hak Adam yang telah kita pergunakan. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, himbauan, marilah
Kita meningkatkan mujahadah kita, terutama dengan mujahadah yang istiqomah, yang mudawamah. Karena mujahadah atau kita berdoa bermujahadah yang mudawamah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ibadah yang kita mempeng tapi kita jarang melakukan. Maka Rasulullah menjelaskan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang istiqomah, mudawamah, walaupun sedikit. Tapi kita berkeyakinan para pengamal sholat wahidiyah dalam satu hari satu malam, dalam waktu 24 jam kita melaksanakan mujahadah minim 7-17. Minim. Seminim-minim lagi ya 37. 37 ataupun 7-17 kita lakukan secara istiqomah. Umpama setelah maghrib ya selalu setelah maghrib. Umpama setiap setelah subuh ya selalu setiap subuh. Umpama kita lakukan malam hari bersamaan dengan kita tahajud ya tiap malam hari. Namanya istiqomah. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah, selain kita bermujahadah, yang jelas kita tingkatkan pengeterapan kita lillah billah, ajaran yang telah kita terima lillah billah, lirasul birasul, lilghos bilghos. Sebagaimana dalam buku kuliah wahidiyah dijelaskan, mujahadah sholawat wahidiyah. Kalau mujahadah artinya adalah bersungguh-sungguh. Dari kata jahada yujahidu mujahadatan. Artinya bersungguh-sungguh. Jadi kita harus bersungguh-sungguh. Maksudnya bersungguh-sungguh itu bagaimana? Selain kita bermujahadah dengan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa diawasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti itu sudah mujahadah, karena kita berupaya, bersungguh-sungguh, kita merasa diawasi oleh Allah. Selain itu yang namanya mujahadah dalam wahidiyah adalah membaca sholawat wahidiyah dan mengeterapkan bimbingan atau ajaran-ajaran wahidiyah. Itulah yang dinamakan mujahadah. Sehingga dalam kita melaksanakan mujahadah, eman-eman, sayang kalau kita tidak berusaha untuk mengeterapkan bimbingan yang telah diberikan oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah kepada kita. Sayang. Kita mujahadah tapi hati kita ke sana-sana. Sayang waktu yang kita habiskan untuk membaca sholawat wahidiyah kalau tidak mengeterapkan ajaran atau bimbingan yang telah kita terima. Namun itu memang berat bagi kita. Tapi kalau memang Allah menghendaki, tidak ada istilah berat. Kalau memang Allah menghendaki, tidak ada istilah berat. Karena disitulah nilainya ikhlas. Nilainya ikhlas dengan pengeterapan lillah, billah, lirrasul, birrasul. Dengan ikhlas otomatis semua permohonan kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari yang terakhir kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, semua pengamal sholat wahidiyah, jami'il mu'minin mu'minat, bangsa kita, negara kita yang kita cintai ini, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi yang barokah. Bagaimana doa kita, Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil batah. Semoga diberi barokah dan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesegera mungkin untuk diangkat oleh Allah, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari dengan bersungguh-sungguh, dengan merasa banyak salah, banyak dosa kita, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa kita kepada keluarga kita, dosa kita kepada sesama manusia,
dosa kita terhadap negara kita, negara yang diwariskan oleh nenek moyang kita, yang diwariskan oleh para pejuang-pejuang kita. Kita tidak bisa memanfaatkan dengan yang sebaik-baiknya. Kita sebagai manusia pasti banyak kesalahan, banyak kekurangan. Untuk itu, marilah kita merasa banyak-banyak kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, sehingga kita bersungguh-sungguh mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal alam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qad dalabtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa idza rudda kutusah sadarika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idnil wa'gdur ilayya sayyidi bidadrah musilatin lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, pasti banyak kesalahan dan kekurangan. Karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah. Wa min ghauthi hadha zaman at-tarbiyah wa nadha wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada beliau, Bapak Haji Turmudi, Bapak Anis Rosyid Wasdidan, Romo Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin,